Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika. Hari ini kita akan membahas luas dan volume kerucut. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dengan baik, mudah kita terima dan kita cerna sehingga menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah, sekalian, tujuan dari pembelajaran kali ini adalah yang pertama agar kalian nanti dapat menentukan rumus luas kerucut. Yang kedua, kalian dapat menentukan rumus volume kerucut. Dan yang ketiga, kalian diharapkan dapat menggunakan rumus luas dan volume kerucut untuk menyelesaikan permasalahan matematika. Oke, anak sekalian, luas kerucut kita akan mencari. Perhatikan gambar kerucut. Kerucut ini akan kita uraikan menjadi jaring-jaring kerucut. Seperti tampak pada gambar di sebelah kanan, ada alas kerucut yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada selimut kerucut. Nah, kalau kita berbicara luas kerucut, maka kita akan menghitung luas sisi-sisinya, yakni sisi alas dan sisi selimutnya. Sehingga sisi kerucut terdiri dari alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk juring. Kalian, luas kerucut ini nanti dapat kita hitung dengan menghitung luasnya alas. Luasnya alas ini karena berbentuk lingkaran, maka kita sudah pernah mempelajari lingkaran dengan luas dan kelilingnya itu pada saat kalian di sekolah dasar. Sehingga luas dari alas kerucut yang berbentuk lingkaran ini sama dengan pi r kuadrat. Kemudian kalau kita ingin menghitung bagaimana keliling alasnya, yakni sama dengan keliling lingkaran atau sama dengan 2πr. Kemudian keliling alas kerucut ini sudah kita tahu berbentuk lingkaran. Kemudian selimut kerucut ini berbentuk juring, yang kita akan lihat pada gambar di samping, di mana keliling lingkaran yang berjari-jari R adalah 2πr. Kemudian ada keliling lingkaran yang berjari-jari S, yakni menjadi 2πs. Kalau jari-jarinya S ini, maka luasnya juga menjadi πs kuadrat. Hubungan antara keliling lingkaran dan alas lingkaran, alasnya alas kerucut ini yang kami maksudkan, terjadi dua hubungan yang dapat kita lihat seperti gambar berikut. Oke, luas juring dibanding dengan luas lingkaran akan sama dengan keliling alas kerucut dibanding dengan keliling lingkaran dengan jari-jari S. Sehingga luas juring dibanding dengan πs kuadrat atau dibagi πs kuadrat akan sama dengan 2πr keliling alas kerucut dibagi dengan keliling lingkaran dengan jari-jari S, 2πs. Kalau kedua ruas kita kalikan dengan πs kuadrat, maka luas juring akan kita peroleh menjadi πrs. Inilah yang dicari, masih terkait dengan luas juring. Padahal nanti kita akan mencari luas kerucut yang terdiri dari alas dan juring kerucut itu sendiri. Sehingga luas sisi kerucut yang tadi saya sampaikan bahwa terdiri dari alas berbentuk lingkaran dan selimutnya berbentuk juring, akan dapat kita hitung menjadi luasnya alas ditambah dengan luas selimut. Luas alas kita sudah tahu bahwa alas kerucut berbentuk sebuah lingkaran.
sehingga luas alasnya adalah pi r kuadrat dan luas selimutnya adalah pi rs. Nah, kemudian kalau kita mau menyederhanakan atau bisa difaktorkan, pi r kali r ditambah s. Jadi luas selimut kerucut atau luas kerucut adalah pi r kali r ditambah s. Mudah-mudahan bisa difahami. Untuk memperjelas aplikasi atau penggunaan dari rumus luas sisi kerucut, maka perhatikan contoh berikut ini. Contoh soal. Jari-jari alas sebuah kerucut diketahui 6 cm dan tingginya 8 cm. Hitunglah luas sisi kerucut tersebut. Jadi sekali lagi, tinggi kerucut 8 cm, kemudian jari-jari kerucut 6 cm. Nah, kita tahu bahwa tadi luas kerucut adalah luas alas ditambah dengan luas selimut. Silakan dicoba beberapa menit. Oke, akan kita cek. Nah, gunakan pi 3,14. Sekali lagi, gunakan pi sama dengan 3,14. Nah, sekarang kita akan coba jawabanmu. Kita akan cross check, kita akan koreksi bersama bagaimana jawaban dari contoh soal tersebut di atas. Kita pertama yang diketahui, R-nya 6 cm, kemudian tingginya 8 cm. Jari-jari 6 cm, tinggi 8 cm. Oke. Berarti kita harus mencari nilai dari S atau nilai dari panjang garis pelukisnya. Panjang garis pelukis dapat kita cari dengan menggunakan S sama dengan akar dari 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. 6 kuadrat sama dengan 36, kemudian 8 kuadrat sama dengan 64. Sehingga kita peroleh S-nya sama dengan akar 100, yakni 10. Oke. Jadi kita masih mencari S dengan menggunakan rumus Pythagoras. Kita peroleh S-nya 10 cm. Setelah kita menemukan S, maka kita akan substitusikan S itu kepada rumus luas kerucut itu sendiri. Nah, perhatikan bahwa luas sisi kerucut atau luas kerucut adalah luas alas ditambah dengan luas selimut, sehingga menjadi pi r kuadrat tambah pi rs atau pi r kali r ditambah s. Pi-nya tadi 3,14 kali 6 kali 6 ditambah 10, sehingga kita peroleh 3,14 kali 96 sama dengan 301,44 cm persegi. Jadi luas sisi kerucut adalah 301,44 cm persegi. Bagaimana dengan jawabanmu? Oke, bagus. Kalau kita sudah paham seperti ini luasnya, maka langkah berikutnya adalah kita mencari volume kerucut. Volume kerucut ini pun sudah kita pelajari bersama-sama waktu kalian masih di sekolah dasar. Volume atau isi kerucut, perhatikan gambar di bawah ini. Ada sebuah tabung dan ada 3 buah kerucut kecil, di mana jari-jari tabung dan jari-jari kerucutnya adalah sama. Jadi jari-jari tabung dan jari-jari kerucut memiliki ukuran yang sama.
tinggi kerucut dan tinggi tabung juga memiliki ukuran yang sama pula. Sehingga anak-anak sekalian, kalau kerucut-kerucut kecil itu kita isi dengan pasir, kalau kerucut-kerucut kecil ini kita isi dengan air, kemudian kita pindahkan ke tabung, maka ketika kerucut kecil itu akan memenuhi isi tabung tersebut. Nah, sehingga anak-anak sekalian, dari percobaan tersebut maka volume kerucut itu akan sama dengan volume tabung. Saya ulangi bahwa 3 kali volume kerucut itu akan sama dengan volume tabung. Sehingga akan kita peroleh dari percobaan itu, volume kerucut nanti adalah pi r kuadrat T dibagi 3, atau dalam bahasa kita adalah biasanya menyebut sepertiga pi r kuadrat T. Nah, sekarang kita perhatikan contoh. Diketahui jari-jari alas sebuah kerucut 8 cm dan tingginya 15 cm. Hitunglah volume kerucut tersebut. Nah, oke. Kita akan lihat, kita akan gunakan pi itu 3,14. Volume kerucut kita sudah tahu bahwa adalah pi r kuadrat sepertiga pi r kuadrat T. R-nya 8, T-nya 15, volumenya adalah sepertiga pi r kuadrat T, sehingga sama dengan sepertiga kali 3,14 kali 8 kali 8 kali 15. Akan kita perlu 5 kali 296, akan kita perlu 100.004,8 cm3, sehingga volume kerucut dari permasalahan tersebut adalah 104,8 cm3. Demikian anak sekalian terkait dengan luas dan volume kerucut. Kalian bisa mengembangkan permasalahan matematik di buku paket latihan-latihan di halaman 256. Selamat bekerja, mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan menjadi ilmu yang manfaat dan bisa berhasil dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.